Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hervina Nurulita, NIDN 0777088703. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah kearsipan. Outline yang saya buat sebagai berikut. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kedua capaian pembelajaran mata kuliah, ketiga sistem pembelajaran, keempat materi pembelajaran, kelima metode pembelajaran, dan kelima sistem penilaian. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah, kearsipan, SKS, 2 SKS, kode mata kuliah, MKK 872010005-C.20, semester 5, sifat mata kuliah wajib. Adapun deskripsi mata kuliah kearsipan adalah arsip bagi program studi pendidikan sejarah adalah sumber tertulis yang sangat penting untuk merekonstruksi masa lampau. Arsip sebagai sumber primer bagi penelitian sejarah. Mata kuliah kearsipan pada prodi pendidikan sejarah adalah mata kuliah wajib yang mempelajari tentang studi bahan pustaka dan arsip mulai dari arsip kolonial, arsip republik, dan naskah lokal Nusantara. Tujuan mata kuliah kearsipan, tujuan pembelajaran utama dari mata kuliah ini adalah memberikan bekal dan meningkatkan kemampuan mahasiswa tentang studi arsip, membaca arsip, peran arsip dalam kajian sejarah, jenis-jenis arsip, identifikasi arsip berdasarkan media dan periodenya, lokasi penyimpanan administrasi arsip di Indonesia, khasanah arsip Nusantara pada masa kolonial dan republik, serta penelusuran arsip baik secara online maupun offline. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah berikut ini adalah CPL Prodi yang dibebankan pada MK. S1 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika. S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam Capaian pembelajaran mata kuliah CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah S1 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral dan etika. S2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. S4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. P1 menguasai konsep dan teori sejarah, terutama yang berkaitan dengan sejarah nasional Indonesia, filsafat sejarah, dan metodologi dan historiografi sejarah. P6 menguasai konsep, prosedur, dan prinsip penulisan karya tulis ilmiah. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. KU10 mampu menguasai literasi digital dan terapannya dalam pendidikan sejarah. KU12 mampu menjadi fasilitator sumber belajar. KK5 mampu mengaplikasikan hukum dan prinsip penulisan sejarah sehingga mampu merekonstruksikan secara kritis, analitis, dan imajinatif peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sistem pembelajaran. Pengampu mata kuliah yaitu saya sendiri, Hervina Nurulita. Jumlah pertemuan 14 kali tatap muka, 2 kali UTS dan UAS. Beban pembelajaran adalah 2 SKS, UTS dilakukan pada pertemuan ke-8 dan UAS dilakukan pada pertemuan ke-16. Materi pembelajaran. Pada pertemuan pertama itu dilakukan pengantar mata kuliah yang isinya kontrak belajar, yaitu kontrak belajar selama 1 semester dan kesepakatan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kuliah kearsipan. Pertemuan kedua, kemampuan akhir yang direncanakan adalah menjelaskan ruang lingkup studi arsip, indikatornya, menjelaskan ruang lingkup arsip, kemudian menjelaskan pentingnya arsip sejarah. Sedangkan materi pokoknya adalah
ruang lingkup arsip bagi studi sejarah, pentingnya belajar arsip bagi mahasiswa pendidikan sejarah. Pertemuan ketiga, kemampuan akhir yang direncanakan, menjelaskan bahan pustaka dan arsip, indikatornya bahan pustaka dan arsip, materi pokok yang disampaikan adalah pengertian bahan pustaka dan arsip serta perawatannya, masa sebelum kertas, masa kertas, media setelah kertas. Pertemuan keempat, kemampuan akhir yang direncanakan, peran arsip dalam kajian sejarah, indikatornya adalah peran arsip, materi pokok, arsip sebagai sumber sejarah tertulis, arsip sebagai sumber primer penelitian sejarah. Pertemuan kelima dan keenam, kemampuan akhir yang direncanakan adalah jenis-jenis arsip, indikatornya arsip statis dan arsip dinamis, materi pokok, pengertian arsip statis, penyimpanan arsip statis, regulasi penggunaan arsip statis, pengertian arsip dinamis, penyimpanan arsip dinamis, dan regulasi penggunaan arsip dinamis. Pertemuan ketujuh, kemampuan akhir yang direncanakan, arsip berdasarkan media rekam dan periodenya, indikatornya media arsip, periode arsip, materi pokok yang diajarkan, arsip secara konvensional yaitu berbentuk kertas, audiovisual berupa foto, film, rekaman suara, mikrofilm dan mikrofise, periode rekam media arsip. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, kemampuan akhir yang direncanakan, lokasi penyimpanan arsip administrasi negara, indikatornya lokasi penyimpanan arsip administrasi negara secara nasional, lokasi penyimpanan arsip administrasi negara dalam ruang lingkup lokal. Materi pokok yaitu penyimpanan arsip nasional berada di ANRI dan Perpusnas, penyimpanan arsip lokal terutama khususnya di Banyuwangi ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Banyuwangi. Pertemuan ke-10, 11, 12, kemampuan akhir yang direncanakan, Khasanah Arsip Nusantara. Indikatornya Khasanah Arsip Nusantara, materi pokoknya adalah arsip kolonial, arsip republik, dan arsip kontemporer. Pertemuan ke-13, kemampuan akhir yang direncanakan adalah naskah Nusantara. Indikatornya naskah Nusantara, materi pokoknya adalah manuskrip Lontar Yusuf dan naskah Lagaligo. Pertemuan ke-14-15, kemampuan akhir yang direncanakan adalah simulasi penelusuran sumber arsip. Indikatornya simulasi penelusuran sumber arsip, materi pokok yang diajarkan adalah penelusuran arsip secara offline ke Dinas Perpustakaan Arsip Banyuwangi dan penelusuran arsip secara online melalui website kitlv.nl, delper.nl, kranten.nl, dan sebagainya. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya jalankan, yang pertama adalah ceramah, pemaparan oleh dosen menggunakan media proyektor dan bahan kopian arsip, diskusi dengan berbagai model seperti group investigation dan think pair share, discovery, mahasiswa diberikan topik untuk dipelajari, dan kemudian brainstorming, mahasiswa menyampaikan hasil discovery sebelumnya. Untuk komponen penilaian, bobot atau presentase penilaian, tugas atau kuis sebanyak 30%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Berikut akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran saya dalam mata kuliah kearsipan dengan menggunakan sistem offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mata kuliah kearsipan pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup studi arsip. Nah, untuk memulai materi kali ini kita akan belajar tentang pelestarian bahan pustaka dan arsip. Kalian bisa buka HP kalian masing-masing dan masuk ke kahoot.it. Nah, kita akan melakukan kuis. Nanti pertanyaannya akan ada di layar HP kalian masing-masing.
isikan PIN yang ada di layar ke HP kalian dan isikan nama kalian masing-masing. Silakan. Sudah ya, kalian lihat soalnya dan jawab di HP kalian masing-masing. Ya. Mulai. Nah, sudah selesai. Ada yang ketinggalan menjawab, ada yang tidak menjawab, dan yang paling banyak menjawab adalah Rizky Amalia. Berarti masih belum banyak yang mengingat dan belum banyak yang tahu tentang arsip dan tentang apa itu bahan pustaka. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelestarian bahan pustaka dan arsip. Pendahuluan. Nah, bahan pustaka dan arsip itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu kertas, tinta, dan komponen-komponen untuk menjilid buku seperti kertas karton, kulit, plastik, tekstil, benang, dan paku perekat. Nah, di gambar yang bawah itu, jika ini adalah penjilitan di zaman yang dulu, ya sebenarnya nggak dulu amat sih ya. Biasanya jilid itu kan kita udah pakai lem sekarang kan, misalnya kita ke SF21 atau ke tempat-tempat penjilitan itu kan biasanya udah pakai lem yang kuat, terus kemudian dengan jilitan yang sudah bagus gitu. Nah, sebelumnya ya di waktu dulu itu biasanya menggunakan dijahit. Misalnya penjilitan buku di waktu lampau itu biasanya menggunakan benang. Nah, terus kemudian karena ya kayak buku yang ini kan tebal, nah dia pakai paku. Bisa membayangkan kan? Ya. Nah, kemudian juga dilem dengan lem yang kuat agar berbentuk buku yang biasanya kita lihat. Nah, umumnya komponen-komponen bahan pustaka tersebut kurang mendukung dalam upaya untuk pelestarian kertas. Kenapa? Karena paku, misalnya paku bisa berkarat atau stapler. Ini contohnya adalah stapler yang aus. Nah, ini kita bisa lihat ini misalnya, ini kan udah lama ya. Ini udah lama, terus kemudian staplernya ini akan berkarat. Pun juga demikian misalnya paku. Kita kalau ini kan tipis ya, misalnya jilid sampai 1000 halaman kan pakai paku. Nah, paku itu kemudian berkarat. Kemudian nanti karat akhirnya dia akan merusak sekitarnya. Gitu kan. Apalagi misalnya ini juga, ini pakai ini akan berbekas di sininya gitu. Paham ya? Ya. Nah, terus komponen-komponen bahan pustaka dan arsip itu saling kontak satu sama lainnya. Hal ini mempermudah kerusakan, terutama yang disebabkan oleh asam yang dimiliki oleh kertas itu sendiri. Nah, kertas terus ini kan sebenarnya ini adalah reaksi kimia. Kalau kalian
Ingat pelajaran kimia, besi terus kemudian dia menempel di kertas yang kemudian akan menimbulkan bekas ini kalau bahasa Jawanya ngeyeng ya. Nah itu. Nah, pengaruh asam pada komponen ini akan mengakibatkan kertas menjadi rapuh, benang menjadi mudah putus, dan tekstil mudah sobek dan paku juga berkarat. Ya. Nah, kemudian faktor apa sih yang memperparah kerusakan bahan pustaka? Yang pertama adalah cahaya. Kalau kalian ke perpus atau ke dinas arsip ataupun ke tempat penyimpanan arsip, itu pasti mereka punya tempat khusus untuk menyimpan arsipnya. Karena kalau misalnya kertas aja, kita bukumu kamu taruh di lemari kayu misalnya, nanti lama-kelamaan dia akan ada kayunya, kan biasanya kayunya mengeluarkan serbuk putih-putih gitu, kemudian nanti dia akan lembab. Nah, kelembapan ini juga salah satu yang menyebabkan kertas itu gampang rusak. Misalnya ya, kamu taruh bukumu serampangan sudah atau di lantai ataupun di mana, nanti akan kuning-kuning, akan berjamur. Terus faktor lainnya adalah serangga atau kutu buku. Kutu buku bukan kutu buku orang pinter ya, mungkin serangga yang makan buku, tahu kan? Ya. Nah, ada serangga yang makan buku, rayap juga ada. Nanti ya dia akan akan memakan kertas itu sehingga kertasnya menjadi ya habis, rusak. Kalau misalnya kertasnya sudah rusak, isi di dalam kertas itu kan kita kehilangan semuanya gitu. Terus kemudian mikroorganisme juga bisa jamur karena kelembapan, karena sinar yang ada di misalnya lemari itu bikin jamur, bikin lembab. Nah biasanya, ini juga sebenarnya ini adalah kopian ya. Ini sebenarnya ada berjamur nih. Sebenarnya berjamur, tapi karena ini hasil kopian jadi ya kelihatannya seperti ini. Nah, eman-eman banget kalau isi dari arsip ini tidak diselamatkan. Nah, kemudian kerusakan ini biasanya terjadi di negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kenapa? Karena kita lembab. Udara tropis itu lembab banget yang menyebabkan bahan-bahan ini cepat rusak gitu. Kesalahan-kesalahan dalam penanganan dan penyimpanan juga mempercepat kerusakan bahan arsip. Nah, ini juga yaitu tadi, misalnya kalian serampangan menaruh buku, menaruh arsip, kan gampang rusak, gampang kena mikroorganisme tadi, atau misalnya dimakan kutu atau kelembabannya itu enggak terjaga, itu bisa menyebabkan cepat rusak. Nah, menyimpan dan memelihara bahan arsip harus dilakukan dengan kondisi yang baik, merupakan syarat penting untuk mencegah kerusakannya. Bahan pustaka dan arsip disimpan di tempat kering akan menjadi rapuh, sedangkan jika disimpan di tempat yang lembab, kertas cenderung menjadi kuning kecoklatan. Iya kan? Nah, pergantian suhu yang sangat besar itu juga mempercepat kerusakan. Misalnya habis panas langsung dingin, nah itu juga bisa menyebabkan cepat rusak. Makanya lembaga-lembaga arsip itu punya treatment khusus untuk menyimpan bahan-bahan pustaka. Paham kan? Ya. Nah, kemudian saya mencatat periodisasi media tulis. Nah, yaitu ada 3 periode. Yang pertama adalah masa sebelum kertas, kemudian masa kertas, terus masa setelah kertas. Nah, pada masa sebelum kertas, tulisan itu disimpan di lempengan tanah. Pasti tadi di kuis itu ada gambarnya manusia prasejarah yang dia mencoba mengukir gambar di dinding gua, ya kan? Nah, itu bisa juga mereka menuliskan sesuatu di tanah, di lempengan tanah.
Jadi dibuat tanah, dibuat lempengan, kemudian menuliskan sesuatu, entah itu bentuknya gambar ataupun sudah berupa tulisan. Nah, kemudian di papirus. Papirus adalah sebuah daun yang kira-kira di Mesir itu mereka menulis sesuatu di papirus karena waktu itu belum ada kertas. Terus kemudian kulit kayu. Kulit kayu juga dijadikan sebagai media untuk menulis sesuatu. Terus daun lontar. Nah, daun lontar sudah gak asing ya. Ada banyak daun lontar yang ditulis. Salah satunya ya lontar-lontar yang sekarang berada di seluruh wilayah Indonesia ini itu masa-masa sebelum lahirnya kertas. Terus kemudian kayu, gading, tulang, batu, kuningan, tembaga, perunggu, dan timah. Terus kemudian masa kertas. Kertas ditemukan di Cina pada sekitar tahun 105 Masehi. Pengetahuan pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang sekitar tahun 600 Masehi melalui Korea. Kemudian penyebaran ke Baghdad terjadi di tahun 793 Masehi. Kemudian pada abad ke-10 baru memasuki Damaskus dan Kairo. Di Spanyol pembuatan kertas baru dikenal tahun 1151 dan Italia tahun 1726 dan Inggris tahun 1494. Jadi ketika kertas sudah muncul, kertas pertama muncul di Cina karena di sana awalnya bahan baku kertas berupa bambu. Jadi Cina banyak bambu. Nah, mereka mulai membuat kertas. Nah, pembuatan kertas pada waktu itu juga nggak sama dengan pembuatan kertas pada zaman sekarang. Pembuatan kertas masih sangat sederhana sekali. Kemudian kertas itu menyebar ke Jepang, terus kemudian ke Baghdad, Kairo, Spanyol dan sebagainya sampai saat ini kita semua pakai kertas untuk menulis, buku-buku semua itu pakai kertas, dan arsip-arsip yang kita akan pelajari juga ada di kertas, medianya berupa kertas, gitu kan. Nah, terus kemudian media setelah kertas. Nah, di masa sekarang, kita tahu bahwa kertas itu asalnya dari pohon. Terus kemudian kertas lama-kelamaan kalau tidak melalui perawatan ya akhirnya akan aus kayak gini kan. Yang ketiga adalah media setelah kertas. Nah, kita tahu bahwa kertas itu dibuat dari pohon. Nah, kemudian dengan pada zaman sekarang ya penggunaan kertas itu udah banyak banget gitu loh. Banyak pabrik-pabrik kertas yang memproduksi kertas itu banyak sekali, dan kita tahu kalau kertas lama disimpan dan tidak melalui proses penanganan yang baik dia akan rusak. Kalau kalian ke tempat-tempat penyimpanan arsip itu mungkin nggak kayak gini, nggak boleh dipinjam karena ini sudah, bayangkan saja ini adalah arsip pada tahun 1819 dan di Andri itu masih ada dan bayangkan saja 1811 sekarang tahun 2021 sudah berumur berapa ratus tahun. Ini dipegang gini aja dia udah rotol. Jadi, itulah makanya pada masa media setelah kertas ini kita menyimpan arsip dalam bentuk mikrofilm, terus gambar hidup, foto, audio tape ataupun disk. Bisa disk, flash disk, apapun yang bisa menyimpan. Makanya kita ada digitalisasi bahan pustaka dan arsip, itu tujuannya untuk menyelamatkan arsip-arsip yang ada di negara ini. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita akan melakukan kegiatan diskusi agar kalian bisa lebih paham tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Diskusi saya bagi satu kelompok isinya 4 orang. 4 orang. Terdiri dari berbagai latar belakang, jadi ada yang cewek, ada yang cowok, yang dari mana-mana, pokoknya jangan yang satu geng. Pindah ke geng lainnya ya. Sudah terbentuk kelompok, ada 3 kelompok. Masing-masing ketua
mengambil soal di saya. Monggo silakan. Kerjakan soal yang ada di situ. Kalian bisa mencari jawabannya di buku ataupun jurnal ataupun dari website-website yang sesuai dengan materi yang dijadikan soal itu. Silahkan, waktunya 10 menit. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Perwakilan dari masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Monggo silakan. Kelompok 3 dulu atau? Semuanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bareng-bareng. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Mengapa perlu adanya alih media penyimpanan arsip dari kertas ke media lain? Jadi sejak tahun 105 Masehi sampai saat ini, eksistensi kertas masih sangat relevan sebagai media rekam yang berisi informasi yang mengandung nilai dan makna bagi kehidupan masyarakat luas. Pemanfaatan kertas bagi kepentingan manusia di dunia ini sangat banyak, hingga kini produksi pulpen Indonesia mencapai 6,9 juta ton per tahun dan kertas mencapai 11,5 juta ton per tahun. Potensi produksi pulpen dan kertas akan meningkat stabil sekitar 20% setiap tahun sehingga kapasitas industri dapat mencapai 2 kali lipat pada tahun 2020. Sedangkan kita tahu bahwa bahan dasar kertas adalah kayu. Dengan jumlah produksi kertas yang sudah saya jelaskan di atas, dan pasti akan naik tiap tahunnya, maka akan semakin banyak pula pohon yang akan ditebang. Sementara hutan-hutan di wilayah Kalimantan sudah semakin menipis. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka akan terjadi deforestation demi kepentingan politik dan golongan tertentu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada selanjutnya kelompok 2, silahkan untuk presentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi dari kami terkait mengapa perlu adanya alih media penyimpanan arsip dari kertas ke media lain. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kertas bukan lagi menjadi satu-satunya bahan media arsip. Misalkan saja untuk berkirim surat tidak bisa menggunakan email, berkirim kabar bisa menggunakan media sosial yang sudah banyak tersedia. Untuk membaca buku sudah tidak lagi membawa buku yang berat kemana-mana. Sudah ada teknologi bernama Kindle yang memudahkan kita membaca buku dimanapun. Sebagai mahasiswa sejarah yang menggunakan arsip sebagai sumber primer dalam penulisan sejarah, seperti yang dijelaskan oleh Bu Ervina sendiri, kertas mengandung asam dan lama-lama menjadi aus. Arsip-arsip yang telah berusia beratus-ratus tahun harus diselamatkan dengan cara melakukan digitalisasi arsip. Akan sangat sayang sekali jika arsip yang bernilai informasi tinggi harus musnah sebelum dimanfaatkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kelompok 2, kita beri
Selanjutnya kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai mengapa perlu adanya alih media penyimpanan arsip dari kertas ke media lain. Seiring berkembangnya zaman dengan teknologi, arsip berbentuk digital mulai populer. Arsip digital ternyata jadi salah satu cara paling aman untuk menyimpan arsip. Sebelum berkembangnya digital seperti saat ini, dulu arsip hanya berbentuk arsip fisik atau yang dapat dipegang. Tapi arsip fisik memiliki resiko yang lebih besar, sehingga dengan berkembangnya zaman dan teknologi seperti saat ini, arsip digital jadi cara paling aman untuk menyimpan arsip apapun. Perbedaan penyimpanan antara arsip digital dan arsip fisik pada dasarnya ada pada proses penyimpanannya. Arsip digital merupakan catatan yang dibuat atau disimpan dalam bentuk elektronik, baik analog maupun digital. Sementara itu, arsip fisik biasanya berbentuk kertas yang telah dicetak dari data elektronik atau tulis manual. Proses terjadinya konversi arsip lembaran kertas atau fisik menjadi data elektronik juga bisa dilakukan dan disebut digitalisasi arsip. Arsip digital saat ini jauh lebih diminati, terlebih di tengah kemudahan teknologi saat ini. Arsip dalam bentuk digital dirasa lebih efisien dan dari arsip fisik. Arsip ini juga lebih minim resiko dan kerusakan, berbeda dengan arsip fisik yang lebih banyak mengalami kerusakan dan risikonya lebih besar. Terima kasih kelompok 3. Kita beri aplaus kepada dari presentasi dari ketiga kelompok, adakah dari anggota kelompok, dari masing-masing anggota kelompok yang ingin ditanyakan ataupun menanggapi dari hasil presentasi dari 3 kelompok ini? Silakan, Mbaknya, monggo, silakan. Untuk kelompok berapa? Sebelumnya saya mau menanggapi jawaban dari kelompok 3. Oke. Nah, kalau dulu kita kan harus ke Andri untuk mengakses arsip, misalnya arsip tentang Banyuwangi. Kalau sekarang, di mana kita bisa mengakses arsip-arsip tersebut, seperti arsip digital? Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saat ini, Andi juga membuka layanan arsip secara online. Anda bisa mengakses laman sejarah-nusantara.andri.go.id arsip. Di sana tersedia banyak sekali arsip-arsip yang telah diunggah dalam bentuk digital. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Sudah. Terima kasih semuanya. Dari presentasi yang dilakukan oleh 3 kelompok, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup. Monggo silakan kelompok masing-masing kelompok untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Kalian sudah melakukan presentasi dengan tema masalah adalah kenapa kita harus mengalihfungsikan media arsip dari kertas ke media lainnya. Jawaban dari ketiga kelompok itu sudah sangat bagus sekali. Ada berbagai macam perspektif yang kalian tulis, yang kalian jawab di dalam pertanyaan itu. Nah, saya hanya menambahi saja bahwa kita memang untuk saat ini arsip dalam bentuk digital itu adalah arsip yang memang sangat bagus gitu, untuk saat ini, karena ya sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka arsip itu lebih baik digital karena untuk perawatan juga lebih mudah. Nah, ini untuk materi kali ini ada yang masih ingin ditanyakan? Ya. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan bahasan peran arsip dalam penelitian sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.